Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are going to the next episode. The third episode will find a song lyric and very difficult text. Jadi episode 3 ini kita akan menemukan lirik lagu dan soal-soal yang sulit untuk dibaca sebenarnya. Dibaca, diartikan karena the most Indonesian student will find the difficult text. Jadi di sini bagaimana kita cara menanggapi teksnya, oke? Kita lanjut ke soal yang pertama. Ada song lirik, ya. Ini dinyanyikan oleh Westlife. Westlife yang berjudul I Have a Dream, sesuai dengan lirik yang pertama, I Have a Dream. Ya, this song is really famous when I sat at elementary school. Ini lagu sangat terkenal pada tahun 95 kalau nggak salah. Oke, di sini ada liriknya ya. Liriknya terlalu mudah di sini. I have a dream, a song to sing to help me cope with anything. If you see wonder dan seterusnya. Silakan nanti cari nama ininya Westlife. Oke. Cari yang nyanyi Westlife. Ini adalah salah satu boy band di Inggris. Jadi yang doyan nyanyi lagu Korea sekali-kali dengar lagu Inggris ya. Di sini ya, pertanyaannya yang pertama, the song's writer is intent to. Berniat apa sih? Ya, niat. Saya udah bilang intent itu niat. Berniat apa penulis lagunya? Untuk apa kira-kira? Ya, the song written is to make someone dream comes true. Second, the song written is to make someone to listen lyric. Ini udah pasti. Setiap lagu pasti orang pengen dengerin lagunya. Yang kedua, the song written to give negative energy to listen. Gak ada ya lagu penulis untuk memberikan negative energy. Ya, negative energy apa sih itu? Males, ya, depresi, pesimis, tuh. Seperti itu. Jadi lagu itu yang bagus itu untuk memberikan positive energy. Yang kedua, yang terakhir, the song written to make a million viewer. Penulis lagu untuk membuat lagunya million viewer. Jadi jawaban yang tepat adalah the song written, lagu ditulis untuk membuat seseorang mimpinya comes true. Oke. Gimana sih? Di sini ya. Ada di sini di liriknya. Ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, sepertinya masih di lagu ini. Oke. Pushing through the darkness. Pushing through the darkness. Mendorong melewati kegelapan. Apa sih arti lirik ini? What is the mean of the lyric above? Kita lihat di sini mana ya? Ya, you can take the future di sini. Kamu bisa membuat the future. Apa sih future itu? Future itu adalah masa depan. Even if you fail, walaupun kamu gagal. Walaupun kamu gagal, kamu harus take the future. I believe in angel. Saya percaya dengan malaikat. Something good in everything I see. Ya, when I know the time's right now for me. Mana sih? I have a dream, a fantasy to help me through reality.
and my destination make the world the wild. Pushing through the darkness. Ya, di sini. Apa sih pushing? Ini saya tulisannya salah ya. Push, push itu mendorong. Pull menarik. Push. Ya. Kira-kira apa? Passing. Yang pertama, passing the unknown way. Ya, melewati jalan yang tidak diketahui. Yang kedua, giving, memberikan the unseen way, memberikan jalan yang tidak terlihat. Tidak terlihat ini tidak diketahui. Unknown. Unseen tidak terlihat. Seen, un itu tidak ya. Unknown, tidak diketahui. Unseen, tidak terlihat. Lanjut. Taking another dark way. Mengambil jalan yang gelap. Darkness, kegelapan. Dark way. Making a fantasy. Ini bukan ini kayaknya nih. Ini salah nih, udah ketahuan salah. Yang nomor apa namanya? Yang nomor terakhir salah ya. Kita bahas lagi. Pushing through the darkness. Melewati jalan kegelapan. Oke, melewati jalan. Still another mile. Masih jauh ini. Another mile. Mile itu udah saya kurang paham matematika, tapi di situ ada sentimeter, milimeter, terus ada kilometer, ada mile. Mile itu kayaknya lebih jauh dari kilometer. Berarti kalau ini jawabannya adalah taking another dark way. Ya, mengambil jalan yang gelap. Jadi kalau udah sesuai dengan lirik ya di sini ya. Kalau kamu punya mimpi dan mimpi itu tidak terlihat atau masih gelap, kamu harus ngambil. Kamu mau cita-cita kamu masih mau jadi dokter misalnya, tapi kamu belum pernah melihat ilmu kedokteran, berarti itu masih dark, masih gelap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Dawet Ayu. Saya udah kasih soal ini sebelumnya di YouTube saya yang ada prosedur teksnya ya. Saya yakin kamu udah menguasai prosedur teks karena kamu sudah pernah buat videonya. Ya, di sini membuat dawet ayu. Dawet ayu is a traditional drink from Banjarnegara. Okay, Central Java, Jawa Tengah. It is a famous beverage in Indonesia. Let's see how to make it. Kita lihat cara pembuatnya. Yang ini adalah apa? Ingredient. Saya nggak usah bacain karena terlalu banyak. How to make. Ini ada teks teman-teman. Ya, kita episode ini teksnya panjang-panjang. Yang harus kamu lakukan adalah membaca teks dulu, membaca soalnya dulu. Soalnya apa? The text is written to. Ya, setelah membaca soal, kita kira-kira membaca multiple choice-nya apa aja kira-kira? Ya, multiple choice ada 4. Kita baca ya. The text give detail. Kamu harus tahu karena ada soal-soal selanjutnya seperti ini. Memberikan detail informasi tentang ingredient bahan-bahan to make dawet ayu. Saya yakin sebelum membaca kamu ini telah udah paham jawabannya ya. Memberikan detail informasi tentang bahan-bahan. Sedangkan di sini ada how to make. Jadi kurang di sini ya. Yang jawaban ini adalah memberikan ingredientnya saja. Oke, kita lanjut. Yang ini, tell the step to purchase dawet ayu.
ya, memberikan step ya. Stepnya doang diberikan untuk membuat dawet ayu, tapi ingredientnya tidak disebutkan. Ini kurang tepat teman-teman. Oke. Yang kedua, tell how to consume. Memberikan bagaimana cara mengkonsumsi dawet ayu. Ini kurang tepat karena tidak ada cara-cara. Oke. Yang terakhir adalah tell the way to make dawet ayu, ya. The way-nya seperti apa? Ini jawaban yang paling tepat. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, teman-teman. Before prepare to boil. Oke. Saya coret-coret dulu sini. Sebelum menyiapkan untuk merebus air di air basin, ya, mold cendol, we should, ya, cendolnya kita harus stir gently until thicken, ya. Stir itu mengaduk, ya, mensetir, mengaduk. Kalau udah di dandang itu diaduk pakai apa sih namanya, pakai adukan itu ya, saya apa sih namanya itu, do it until the butter runs out, ya, sampai buttersnya run out, sampai bahan-bahannya yang seperti buat cendol itu hancur ya. Taburkan dawet butter, ya, sedikit demi sedikit. Yang terakhir, boil, rebus air gula dan tambahkan air sampai kalau gula itu apa sih namanya, kalau hancur itu apa, dissolve ya. Kira-kira jawaban yang tepat apa kira-kira? Di sini before prepare to boil, kita lihat before to boil, kita baca how to make-nya berarti di sini. First of all, mix hang flour, pandan leaf, water and salt. Stir until hang flour dissolve. Then put in the pan, stirring gently until thicken. Next, prepare boiling water in basin and mold cendol. Pour a dawet butter little by little. Press dawet butter slowly until the butter out into the basin. Do it until the butter runs out. Next step, boil sugar and add water until dissolved. Remove from heat and strain. After that, boil the coconut milk, salt, and pandan leaf over low heat, stirring gently until boiling. Remove from heat and let them cool. Finally, pour brown sugar sauce in a cup. Add dawet, coconut milk, gravy, and ice. You can put some additional fruit like jackfruit or durian to make it tastier. Kita lihat, before prepare to boil water. Mana sih boil water? Gimana ya? Saya lihat tadi boil water di sini. Prepare boil water. Berarti apa? Di sini pertanyaannya before. Before adalah stirring gentle until thicken. Ada nggak kira-kira? Stirring gentle until thicken. Oh, ada nih. Berarti di sini. Oke. Kita lihat dulu. Biar tidak menguras tenaga. Jangan sampai kamu udah baca teks yang ini panjang-panjang, tidak mengerti, dan tidak mengerjakan tugasnya. Padahal kamu masih banyak soal yang harus kamu jawab. Oke. We're going to the next. Stirring gently until. Stirring gentle. Aduk pelan-pelan until. Remove from heat. Bla bla bla. The word gently. Gentle. Berarti tadi saya bilang pelan-pelan. Jawabannya roughly, kasar, smooth.
pelan-pelan, firmly or quickly. Jadi jawabannya yang benar adalah smooth, pelan-pelan. Di sini apa sih? The word gentle has. The word gentle, okay? The word gentle has the same meaning with, ya. Same meaning, mempunyai makna yang sama dengan, berarti di sini jawabannya smooth, okay? We are going to the next question. Jahe. Ini udah pusing teman-teman, kita baca udah soalnya banyak, teksnya panjang-panjang. Kita baca dulu soalnya seperti yang tadi, oke? What is the main idea of paragraph 3? Kita lihat dulu ginger itu apa. Saya yakin kamu tahu kue ginger. Ginger cake, kue jahe, oke? Paragraph 3. Di sini paragrafnya, ini paragraph 1, ini paragraph 2, and di sini paragraph 3. The root of the ginger plant is the most often used in cooking. The root itu ranting of ginger. Jadi ginger itu ada beberapa cabang, ya. Tanaman ginger is most often, yang sering dipakai, most often used, sering dipakai in cooking, ya. Ini kira-kira teman-teman, kalau kita ngomongin masalah ginger, oke, masalah ginger itu jahe, ya. Jahe itu dipakai untuk masak apa, ya. Lanjut, it can be ground, shredded, or even sliced, dipotong over various items. It is a commonly used in ingredient for baking and is used regularly in cookies, cake, pie, and other dessert. This plant can also be used as a complementary spice to meats. Bisa dipakai untuk meats, direbus, ya. Untuk apa sih namanya tuh, kalau saya ngelihat istri saya masak ayam pakai jahe, ya. Masak ayam pakai jahe. Fish, ikan, or even pasta dishes. Kita lihat. Setelah lihat soalnya, what is the main idea, pokok pikiran dari paragraf 3? Ini berarti paragraf ini membicarakan tentang jahe itu bisa dipakai untuk makanan, ya, tidak hanya untuk minuman teman-teman, ya. Makanan, ingredient sebelum dimasak. Jadi ada rendang misalnya pakai jahe, ya. Ginger can also be used as complementary spice to dice, ya. Bisa dipakai untuk perlengkapan masak. Ginger is used regularly in cookie, hanya buat kue aja. Cake sama, cake sama cookie. Cake itu kue tapi kayak kue apa sih namanya, kue ulang tahun. Cookies itu seperti Oreo dan lain-lain. Pie itu kue tapi yang banyak ininya, apa sih itu namanya, kayak daleman sus, ya. And other desserts. Lanjut, young ginger plant are typical moss and fleshy. Ini nggak ada nih sepertinya di teks ini, nggak ada nih, ya.
The root of the ginger plant is most often used in cooking. Ya, ini benar teman-teman. Ini benar. Ginger can also be used. Ada teksnya. Di sini juga ada teksnya. Tapi yang lebih main idenya adalah ini, karena dua-duanya ini lebih ke general, lebih ke umum. Karena kalau yang ini, yang ginger yang di atas ini yang ada tanda love-nya itu sudah spesifik. Oke, jadi jawabannya the root of the ginger plant is most often used in cooking. Oke, lanjut. Pusing ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dapat teks seperti ini, kamu baca dulu teman-teman soalnya. Karena kebanyakan dari soal negara, biasanya dia nggak mencakup seperti ini. Ini tidak akan dibahas teman-teman. Yang dibahas hanya paragraf 3. Seperti soal yang tadi. Ya, and become drier, dan lebih kering and more fibrous as the age. Age itu umur, tapi kalau sudah dipakai sebelum noun itu sudah berumur, berarti berumur, sudah tua. What does the underline age? Age itu umur, berarti di sini grow old. Oke. Lalu become ripe, get wet or be rotten. Be rotten itu kalau udah jahe sudah tua itu be rotten. Be rotten itu apa sih namanya? Sudah bercabang. Jadi jawaban yang benar adalah bukan grow old. Grow old ini tambah tua, bertumbuh tua. Seperti kalian dari SMP kalau ke SMA itu grow old, tambah tua. Get wet, basah. Di sini kan become drier, bukan basah. Jadi jawaban yang tepat adalah be rotten. Oke. Kita tidak usah banyak-banyak teman-teman untuk membaca soal, karena soal itu kadang-kadang pengecoh saja untuk kita menghabiskan waktu. Oke, lanjut teman-teman. Complete. Oke, salah nih sini. Complete the missed word on the last paragraph. Mana ya kira-kira ya? The last paragraph. Ini saya sepertinya saya salah bikin soal teman-teman ya. Saya salah bikin soal, tapi kalau nggak salah ini deh yang hilang di soal nanti. Is often used, ya, berarti use ya. Ini bonus deh buat kalian karena udah tahu jawabannya. Di sini often used. Oke, lanjut teman-teman ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita berbicara tentang Kartini. Saya yakin teman-teman kalau sudah dapat soal seperti ini, saya yakin kamu sudah dapat gambaran tentang Kartini. When Kartini pass away, ya, pass away. Kamu harus tahu Kartini pass away-nya kapan. Karena kita nggak tahu. Kita taunya tanggal 21 itu hari apa, ya. Tanggal 21 itu adalah hari ulang tahun Kartini, bukan pass away. Pass away itu meninggal. Oke. Meninggalnya Kartini tanggal berapa? Seperti teks ini. Kartini was convinced in 1879 April 21 in Mayong, Jepara. Ya. Dia dilahirkan pada tahun 1879 April 21. Ini adalah hari kelahiran, bukan hari kematian. Hari kematiannya di mana? Di sini. Biasanya kalau sudah kematian, biasanya ada di paragraf 3. In September, di bulan September 13 tahun 1900
04. She gave conceptual to her child. Dia memberikan pendidikan kepada putrinya, ke anaknya. His name, ke anaknya cowok ya. His name was Singgih. Anyway, conceiving a child, her condition was deteriorating. She get along last passed away on September 70, 1904. Dia meninggal pada September 17, 1904. Berarti jawabannya yang mana? Sudah jelas, yang di 17 September. Oke, lanjut teman-teman. Why does Kartini can improve herself than the other youngster? Ceritanya teman-teman, Kartini ini di sini ya, everybody knows dari sini. Kalau mau baca dari awal nggak apa-apa. Everybody knows who Kartini is. She is our national champion extraordinary woman. Dia adalah pemenang nasional and extraordinary woman, dan wanita hebat, with the brilliant thought, dengan pemikiran yang brilian. Di mana ya? Nama ibunya Mangasiroh was a young lady from Teluk Alwur town in Jepara. As the little girl, dia sebagai anak kecil of respectable family. Jadi Kartini lahir dari respectable family, dari dari keluarga yang terhormat, karena bapaknya adalah salah satu pejabat di kota Jepara. Jadi jawaban yang tepat adalah respectable. Kenapa respectable? Karena pada zaman dahulu yang boleh sekolah itu adalah anak keturunan raja, anak pejabat, dan lain-lain. Pada zaman dahulu ya. Lanjut teman-teman. Di sini ada jumble question. Jumble question, kalau jumble question itu kalian harus lihat teman-teman. Ya, mana di sini ada conjunction. Conjunctionnya di sini ada artikelnya ada 2. Ya, di sini ada ada to be. Kita lihat dulu. Jadi cara penyusunannya adalah pertama kita harus lihat siapa subjeknya. Subjeknya adalah Kartini. Di situ ada to be. Ya, to be yang menunjukkan fakta. Tulis is our national hero. Kartini adalah pahlawan nasional kita. Our national hero. Selesai. Pakai conjunction. Conjunction penghubung. Ya, and. Penghubung dari kata. A great lady. Ya, great itu apa teman-teman? Great itu adalah adjective. With bright idea. Seperti inilah jawabannya teman-teman. Jadi dihafalin ya. Kartini ya. Kartini adalah pahlawan nasional kita. Kartini adalah pahlawan nasional kita. Dan great lady, dan wanita yang tangguh, with bright idea, dengan pemikiran yang sangat bercahaya. Ya teman-teman, dari saya kita lanjut ke episode 4 akan saya buat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.